Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Rahmah, Prodi Dedika Optometri, Stikes Hakri Semarang. Pada video kali ini, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang konsep dasar ekologi dan kependudukan. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari kata Yunani, oikos yang berarti rumah, logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi organisme dengan lingkungan alam sekitarnya. Ekologi merupakan salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup, di samping komponen yang lain yaitu politik, sosial, budaya, dan ekonomi untuk mendapatkan keadaan yang seimbang. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya atau lingkungannya. Ekologi yang terdahulu hanya mempelajari yang terjadi di alam atau tidak melakukan percobaan. Seiring perkembangan zaman, berkembangnya ekologi yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem sehingga dapat menganalisis dan memberi jawaban terhadap berbagai kejadian alam. Contoh ekologi diharapkan dapat memberi jawaban terhadap terjadinya banjir, tanah longsor, DBD, pencemaran, efek rumah kaca, kerusakan hutan, dan lain-lain. Menurut Zuhair-Aini, seseorang yang belajar ekologi sebenarnya mempertanyakan berbagai hal antara lain adalah 1. Bagaimana alam bekerja? 2. Bagaimana spesies beradaptasi dalam habitatnya? 3. Apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan? 4. Bagaimana organisme mencukupi kebutuhan materi dan energi? 5. Bagaimana interaksi antar spesies dalam lingkungan? 6. Bagaimana individu-individu dalam spesies diatur dan berfungsi sebagai populasi? Dan yang terakhir, bagaimana keindahan ekosistem tercipta? Hal-hal yang dipelajari antara lain 1. Perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. 2. Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya. 3. Terjadi hubungan antar spesies, makhluk hidup dan hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. 4. Belajar ekologi mempelajari ekosistem, organisme pada tingkatan organisasi yang lebih kecil seperti individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah sebutan yang dapat untuk menyatukan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu merupakan organisme tunggal atau satu kesatuan yang tidak dapat dibagi. Contohnya, seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon, dan seorang manusia. Untuk selanjutnya, populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya, populasi pohon kelapa di Kelurahan X tahun 2015. Populasi memiliki karakteristik yaitu punya ukuran, tumbuh, mempertahankan diri, dan struktur umur.
Selanjutnya, komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, populasi ikan, populasi ganggang, populasi hewan di sekitar membentuk komunitas terumbu karang. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau membentuk suatu sistem. Ekosistem terbentuk dari komponen hidup atau abiotik, tak hidup atau biotik, yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Untuk selanjutnya, kependudukan. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik, antara lain jumlah penduduk, komposisi penduduk, distribusi spasial penduduk atau persebaran, dan perubahan-perubahannya karena proses demografi, kelahiran, kematian, dan migrasi. Apa perlunya memahami ekologi kependudukan? Setiap hari, kita mendengar permasalahan lokal dan global yang mengancam kesejahteraan kita atau memicu pertikaian antar individu dan antar negara. Contohnya, pemanasan global, limbah beracun, perselisihan minyak, penurunan kondisi lautan, perselisihan penduduk yang diperburuk oleh depresi ekonomi. Permasalahan menjadi besar karena peningkatan terus-menerus populasi manusia dengan keadaan sumber daya yang terbatas. Ekologi kependudukan berhubungan dengan perubahan dalam ukuran dan komposisi penduduk dengan identifikasi penyebab ekologis dan evolusioner dari fluktuasi-fluktuasi tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.